Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada headphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Hendrik Yang. Bye bye. Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, speaker plus phone holder. Nah, mungkin sebutan tadi itu cocok ya buat speaker yang bakalan kita unboxing hari ini. Nah, speaker yang kita unboxing itu range harganya berkisar 80 ribuan. Speaker ini bisa kita buat seperti stand handphone ya. Jadi dia bisa berdirikan handphone. Nah, speaker apa ini? Langsung aja kita cek di kamera atas. Nah, jadi speaker kali ini adalah speaker dari brand Elce, yaitu Elce Original Bluetooth Speaker Portable Magnetic. Nah, di sini dia TWS mode bisa, dan kapasitas baterainya itu 1200 mAh. Nah, di sini dia bisa untuk telepon, handsfree di sini, Bluetooth 5.0, ada TF card-nya. Nah, jadi speaker ini dia cuma 2 jam aja ya buat penuh ya. Dan di sini kalau untuk waktu playback-nya itu bisa sampai 4-6 jam. Nah, jadi lumayan tahan lama ya, kecil-kecil cabai rawit ini. Oke, kalau kita lihat lagi di sini dia harganya dibanderol dengan harga 79.000. Nah, jadi kalau untuk spesifikasi yang lebih lengkap lagi, nanti aku taruh di sini ya supaya buat kalian yang mau tahu spek yang lebih lengkap lagi kalian bisa baca aja karena terlalu panjang kalau kita bahas ya. Nah, jadi speaker ini dia ada di sini sih udah. Nah, jadi barangnya udah saya pesan dan biar kita nggak penasaran langsung aja kita unboxing dan kita tengok sebagus apa sih speaker ini. Yuk kita unboxing. Nah, kalau kita lihat boxnya di sini ada tulisan holder, good sound quality, dan di sini ada beberapa fiturnya yaitu Bluetooth, radio FM, USB, TF card, dan AUX. Nah, jadi kalau untuk fiturnya ini sudah lengkap ya, sudah lengkap di era speaker yang kecil-kecil modern seperti sekarang. Nah, di sini ada brandnya Elce ya. Nah, kalau kita lihat di sini sih dia kayak speakernya ini di bagian tengah bisa kita berdirikan handphone, makanya aku bilang tadi speaker plus phone holder. Nah, di sini nggak ada, di bagian sini speknya lebih lengkap kalau kalian mau baca. Kemudian di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, karena nggak ada lagi, langsung aja kita buka isi dari speakernya dan kita tengok apakah dia bisa berdirikan HP yang besar. Yuk, kita buka. 1, 2, 3. Nice. Nah, biasa buang, oke. Nah, kemudian ini bukanya, dari sini. Nah, kita buka dari sini dan kita tarik. 1, 2, 3. Oke, nice. Nah, di sini ada lagi, nggak ada, karena nggak ada lagi ini langsung buang aja. Oke, nah, kemudian ini pemeran utamanya lu geser dulu cuy, karena lu pemeran utama lu nanti dulu. Nah, kita lihat di sini ada kitab suci yang udah dicari Sun Wukong mungkin ya. Rupanya di kotak speaker ini kitab sucinya cuy. Ini dia. Nah, oke. Kalau misalkan kalian nggak tahu jangan dibuang, oke. Ya, karena pakai gampang aku buang. Oke, di sini kita dapat kabel micro USB untuk pengecasan. Nah, dia paling panjangnya berapa nih? Paling 30 cm. Oke lah ya, untuk speaker kecil kita singkirkan. Dan ini pemeran utamanya langsung aja kita buka karena aku pun penasaran sih. Nah, oke, 1, 2, 3 kita tarik. Nice. Nah, kalau kita lihat di sini ada tombol powernya, di sini ada volume plus. Kalau biasanya dipencet lama dia next musik, ini volume minus, ini back musik, dan ini play. Nah, di sini ada logo Elce-nya, oke. Dan di sini di tengah ini ada garis, inilah tempat untuk. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau play musik ya kayak gini posisinya. Nah, jadi bisa sambil ini style musiknya Spotify. Nah, jadi HP-nya nggak kemana-mana gitu, di sini aja dia. Nah, di sini aja. Jadi kalau biasanya dibilang itu HP-nya jadi operator lah ya, operator musiknya. Oke, kemudian di sini kita singkirkan dulu handphonenya. Di sini ada lubang-lubang di bagian depan speakernya untuk hawa speakernya keluar. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang ini dia ada 4 titik karet. Jadi kalau misalkan speaker ini ditaruh di meja dia nggak bergeser-geser karena kalau biasa speaker itu kan bergetar ya. Jadi biar nggak ada getaran ini juga sih, biar meredam getaran. Nah, kemudian kalau kita lihat finishingnya ini dia di bagian depan dan belakang ini sama aja finishingnya ya. Nah, finishingnya sama, dia doff. Nah, dia seperti karet-karet doff seperti ini. Nah, kalau untuk masalah quality nanti kita coba. Dan di sini dia ada mikrofonnya. Nah, jadi kalau misalkan mau telepon itu kalian bisa langsung pencet sini aja untuk angkat dan kalian bicaranya di sini. Ini lubang mikrofon nih kecil nih. Nah, nampak?
Nah, kemudian kita lihat di bagian atas, di sini ada port micro SD, kemudian di sini ada port micro USB untuk pengecasan, dan bagian tengah sini LED notifikasi biasanya ya. Nah, kemudian di sini ada port USB untuk kalian colok flash disk, dan di sini ada port audio jack 3,5 mm kalau misalkan kalian mau pakai. Nah, berarti bisa dibilang speaker ini fitur untuk konektivitasnya lengkap ya. Nah, kemudian di sini nggak ada lagi, dan di sini ada gantungannya. Nah, tali gantungan. Dan kemudian kita langsung tes aja build quality dari speaker ini, karena di meja unbox itu kurang aja kalau nggak ada si Mas Bro ini, nah si Palu ini. Nah, langsung aja kita toko dan kita siksa dulu bagian atasnya cuy. Nah, kita tes dulu bagian logonya karet. Nah, kita tes bagian ininya, jaringnya. Oke, dia bahannya ini dia yang tergolong lumayan elastis. Dia nggak padat tapi elastis kok bagian sini. Nah, oke, bagian sini dia enggak. Oke. Nah, dia kalau bagian sini padat, bagian sini padat. Nah, bagian sini padat. Kemudian bagian belakang. Nah, bagian belakangnya ini yang agak terasa kopong ya, dengar suaranya. Bagian ini karet pasti aman. Bagian sini ya sih agak kopong. Bagian sininya, bagian atasnya padat, bagian sampingnya apalagi padat sekali bagian sampingnya, bagian belakangnya yang agak kurang. Nah, jadi bagian depan, bagian sini, bagian belakang, bagian samping kuat. Nah, jadi kalau menurut aku speaker ini dia build quality-nya lumayan oke. Kita tes pakai tangan. Ini bagian belakangnya nggak gitu padat, bagian samping solid, bagian depan. Kalau bagian ini karena dia ada bolong-bolongnya kayak agak elastis gitu sih. Nah, bagian atas padat. Nah, jadi kalau overall di harga 70 ribuan ini termasuk yang oke punya build quality-nya. Dan dia ada fitur yang paling kerennya ya ini sih sebenarnya. Nah, bisa taruh HP ini. Nah, sekarang langsung aja kita hidupkan. Ya percuma aja kalau misalkan build quality oke, desain oke, tapi kalau misalkan suara jelek sama aja gitu. Nah, jadi langsung aja kita hidupkan. Di sini tombol powernya. Bluetooth mode. Oke, ya startupnya kayak speaker Bluetooth biasa sih. Oke. Nah, sekarang langsung aja saya konekkan ke laptop saya dan kita dengarkan gimana sih kualitas suaranya dan kita bahas tes dulu. Yuk. Nah, oke, kita play, langsung kita sikat di volume maksimal ya ini ya. Lumayan. Ini speakernya gerak sendiri ya. Karena bassnya lumayan nendang. Kalau ditaruh handphone nggak gerak sih. Oh, taruh handphone. Kalau handphone lain, ini gerak loh dari tadi. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Gerak sendiri speakernya. Let's count the running sheep, come on take my hand. Come on and take my
Coba kecilin. Oh kok I can see the light from your bed. You will be the light in my oke sih. Nah, jadi barusan tadi kita udah dengerin gimana sih kualitas suara dari speaker ini, dan ternyata kalau bisa dibilang lumayan nendang ya. Kenapa? Karena kalau bisa dibilang ini kan ukurannya kecil ya. Ditaruh di meja, bahkan ditopang sama HP ini Redmi Note 10 Pro aku, ini ya tetap jalan loh, tetap jalan speakernya. Jadi kalau menurut aku sih ini besaran speakernya daripada bobotnya sih. Nah, jadi tadi gerak-gerak sendiri pas kita bahas tes ya, gerak. Jadi kalau misalkan kalian berpikir mau jadikan ini sebagai phone holder kalian buat di meja, pastikan volumenya nggak 100% ya. Karena kalau 100% dia speakernya jalan, jatuh HP kalian. Nah, jadi itu cuman kalian kalau misalkan mau pasang ini atau taruh di meja, kalian ini aja ya. Pakai double tip, kalian tempelkan di meja, jadi nggak gerak. Nah, jadi kalau untuk kualitas suaranya sih mantap. Dari ukurannya terlalu kecil, source-nya lebih besar dikit, dan dia bisa menopang dengan bagus ya. Karena tadi di gambar dari marketplace-nya sendiri kan dia ada taruh HP di sini. Jadi kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama itu soal desain. Nah, kalau menurut aku sih desainnya ini cakep ya. Desainnya cakep, bahannya doff, dan di sini dia nggak yang terlalu ribet ya desainnya. Jadi dia simple aja. Dan kalau misalkan dibilang dari ininya, finishingnya aku suka, doffnya aku suka. Dan kalau masalah desainnya itu dia kan bisa taruh handphone ya. Kekurangannya yang tadi gitu. Nah, dia getar-getar cuy, dia gerak-gerak, bahaya sih buat handphone kita. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ini buat stand HP kalian ya hati-hati gitu, nanti gerak-gerak jatuh pula HP kalian. Nah, jadi itu agak minus sih, cuman ya dimaklumin karena kualitas suaranya oke, yang bakalan kita bahas nanti. Nah, kemudian kita bahas masalah fiturnya. Nah, kalau masalah fitur di sini lengkap ya. Dia bisa radio FM, dia bisa aux, dia bisa flash disk, dia bisa pakai Bluetooth, audio jack juga bisa. Nah, jadi kalau menurut aku di sini fiturnya lengkap. Dan di sini kalau menurut aku masalah fitur lainnya, dia juga TWS mode dan baterainya itu 1200 mAh yang bisa kalian pakai 4-6 jam. Ya lumayan lama lah ya. Dia pengentasannya ini cuma 2 jam, bisa pakai 4-6 jam. Ya oke sih menurut aku sih. Nah, kalau masalah build quality ini yang oke punya sih di harga 70. Karena harganya ini kan 70.000, 80.000. Jadi harga segitu saya rasa build quality-nya ini oke sekali ya di kelasnya. Nah, kemudian kita bahas masalah terpenting dalam sebuah speaker, yaitu kualitas suaranya. Apalagi coba kalau nggak suara. Nah, kita bahas masalah bass test-nya dulu. Pas tadi kita bahas tes tuh langsung tembak 100% kan. Nah, yang aku terkejutnya itu dia biasanya speaker kecil kayak itu ditembak 100% dia pecah gitu. Pecah atau berisik gitu. Tapi speaker ini nggak goyang sih. Kalau masalah bass dia masih bulat dan masih bagus. Dan kalau menurut aku di ukuran speaker kecil ini dia yang nggak nyakitin punya. Jadi kalau kalian dengerin dari dekat, tadi aku deketin kayak ini dia lumayan oke sih. Nah, kalau untuk masalah kualitas bassnya itu oke. Dan dia bassnya ini lumayan nendang lah ya di ukuran segini. Dia cukup nendang, oke, enak didengarkan bassnya. Dan tadi pas kita taruh sini kan dia gerak-gerak gitu. Yang pastinya speaker ini pasti ada bass radiator subwoofer di dalamnya. Jadi dia bergetar jalan sampai jalan sendiri. Kalau kalian biarin ini bisa-bisa ini sampai keluar kota aja. Bisa jalan sendiri dia. Nah, jadi itu maksudnya bassnya bagus. Kemudian kalau untuk masalah treble-nya tadi kita udah dengar ya. Masalah treble-nya itu dia lumayan berisik sih, nggak terlalu bulat, tapi catatannya tadi kita tembak ke 100%. Tapi kalau misalkan kalian turun ke 90-80 itu nggak ada masalah. Nah, jadi kalau untuk bass oke, dia treble-nya agak sedikit berisik dan di sana udah lumayan kedengaran hawa-hawa memaksakan power itu udah mulai ada sih. Nah, tapi kalau menurut aku overall oke. Kalau misalkan kalian suka dengar musik bass masih oke ini. Tapi kalau misalkan kalian mau dengar treble tembak 100% agak berisik aja sih gitu. Nah, tapi kalau dibilang overall masalah powernya ini lumayan oke, punya powernya lumayan oke di harga 70.000, 80.000. Nah, jadi kalau misalkan kalian di ruangan kecil-kecilan ini oke sih. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau di ruangan besar ya beli speaker besar bang, jangan beli speaker portable kayak gini, beli yang lebih besar. Nah,
Kalau di ruangan-ruangan kecil kamar ini is okay lah, di harga segitu ini sangat recommended, dan dia ada gantungannya juga di sini. Nah, jadi kalau untuk kalian yang mau beli speaker ini, linknya itu ada di kolom deskripsi, terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, saya bakal ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari harga termurah. Karena biasanya sebelum aku belanja itu pasti aku survei dulu. Nah, dan kalau misalkan ada voucher, nanti aku juga bakal kasih linknya. Jadi kalian silahkan klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi mungkin kalau ditanya, Bang, rekomendasi nggak di harga 70.000, 80.000, 90.000, ini sangat rekomendasi karena powernya oke. Dibandingkan dengan kompetitor harga serupa ini, dia bisa dijual dengan harga 100.000, tapi dia dijual dengan harga 80.000-an aja. Nah, menurut aku oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritisan komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikin. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Play lagi? Gak ada musik ya? Oke. Tapi ini oke sih, di ruang kecil. Oke.